siang friend. Jadi siang ini tuh ketua kebun yang kemarin ketua kerjain penebangan pohon kakaonya, itu kebun B. Dan hari ini kan ketua mau lewat sini ya, lihat yang jalan kemarin kita singkirin itu akar pohonnya. Dan kemarin itu kan ketua bawa linggis, dan linggis kemarin itu nggak ketua bawa pulang ya, ketua tinggal sini. Dan ini ketua cari-cari kok nggak ada friend. Kemarin tuh ketua taruh sebelah sini, nah sekarang udah nggak ada, kemungkinan udah ada yang ngambil. Jadi ya nggak tahu deh, ini udah kita cari ke sana kesini nggak ada. Jadi ya udah, coba kita tinggal aja ke kebun ya, semoga aja siapapun yang ngambil ya. Ya udah deh, kita ikhlasin, silahkan kalau mau. Sepertinya ya ada yang ngambil, soalnya kalau lupa sih enggak, di sekitar situlah. Dan kalau semisal tadi situ lupa ya, atau ketua naruhnya sekitar sini, ketua juga udah nyari sekitar sini sampai sebelah situ, emang nggak ada friend, nggak ada. Dan itu lokasi hutan ya, hutan, cuman biasanya ada juga orang-orang yang kesini nyari apa ya, berburu gitu lah, nyari babi gitu, kemungkinan ya mereka, tapi nggak tahu juga soalnya nggak ada friend. Diambil siapa coba, masa ya dibawa babi, kan nggak mungkin. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya masih tersembunyi, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas nggak ada. Kalau misalnya masih kita tuh salah naruh gitu ya, atau lupa naruh, sepertinya enggak gitu. Soalnya kalau misalnya ini kan cuma di sebelah sini doang tuh, nggak ada friend. Yaudah gitu aja, lanjut ke kebun. Jadi hari ini kita tuh mau nyari kakao yang kemarin itu kan ditebangin kakaonya. Jadi kan ada kakao yang emang udah tua, sayang juga kalau nggak diambil lah. Jadi mau ketua ambil kakaonya ya. Yaudah, gimana keseruan hari ini, langsung aja kita sikat. Oke friend, ini kita udah sampai di kebun, dan seperti ini kondisi kebunnya. Teman-teman juga udah sering lihat ya, ini kakao yang kita maksud yang bawah sana. Kalau ini nanti kita juga petikin. Ini nggak ditebang, kenapa? Karena ada pohon ladanya friend. Ini lada udah tua, nanti baru kita petik lada dan kita tebang kakaonya. Terus ini juga udah diokulasi sama bapak, cuman okulasinya ini mati friend tuh. Rumput udah mulai naik lagi, dan ya mungkin secepatnya kita harus melakukan penyemprotan lagi. Nih, nggak pada mati friend. Nggak semua mati, rumput-rumput layu itu nih. Ini lo friend yang kita maksud tuh, kakaknya kan ada nih di tebakan tuh, kita ambil. Ini kakao tanpa dilakukan penyemprotan sama sekali friend, jadi wajar kalau terserang sama pilika. Ini pasti parah nih.
Dan ini sebagian udah ada yang ketua kumpulin waktu kemarin penerbangannya. Nih tuh sampai sana, set, paling atas udah nggak ada orang. Nih, ini juga ada. Jadi lumayan lah bro. Kalau satu karung penuh itu insya Allah ada. Kita dari bawah situ dulu ya. Oke, udah penuh lagi friend. Tuh dapat 2 ember. Kita tuang lagi, satuin di karung. Friend, ini buah dalam satu pohon cali yang merah dia. Itu kan ada yang merah, itu beda pohon. Ini banyak banget friend. Tuh. Jadi saya mau kalau nggak diambilin, walaupun mentah-mentah kayak gini nih masih bisa. Ini kan udah tua tuh, kelihatan udah tua. Nih nanti dalam prosesnya itu dimasukin ke karung. Terus selang berapa ya, 2 atau 3 hari kita diamin dulu di karung. Setelah itu baru kita bacetin, pisahin dari ati coklatnya. Nah itulah, setelah itu baru bisa dijemur. Karena kalau kayak gini bisa kita langsung pisahin dari hatinya, cuman prosesnya lebih lama, dia masih melekat ya, harus pakai sendok dan itu lama friend. Nah makanya kita biarin dulu, nanti tunggu sampai matang di dalam karung baru dijemur. Seperti itulah. Habis bawa naik ini beran 2 orang, kita masuk di sini sepertinya udah bakalan penuh. Dan kalau penuh ini kakao yang matang itu biasanya berat banget. Kalau ini sepertinya nggak friend, karena kadar airnya belum terlalu banyak dan bobot buahnya juga belum terlalu bobot karena belum matang sempurna. Oke friend, ini karena tadi ketua berangkatnya agak siang, terus sekarang pun udah siang, udah di jam 12 kurang 15 menit tuh, 11.45 ya. Nah kita istirahat dulu karena ya waktunya azan bentar lagi, dan sembari nanti rehat kita mau ngejahit itu 1 karung. Udah dapat 1 karung ya alhamdulillah. Terus sama ini kita mau makan. Oke. Semangat friend, mantap. Kemarin sih
ketua ngiranya kayak nggak bakal dapat segini banyaknya gitu, tapi alhamdulillah tuh udah dapat 1 karung ya. Kalau estimasi kilonya nggak tahu ya dapat berapa kilo, segitunya banyak, mungkin 10 kilo itu udah untung-untungan, karena mentah. Di sisi lain mentah dia dari segi bobot buah itu belum terlalu bobot banget kan gitu, tapi udah cukup alhamdulillah udah dapat segitu. Terus nanti yang bawah kita cariin lagi karena belum selesai, mungkin setengahnya mungkin ya, tuh baru setengahnya. Kalau 2 karung dapat 8. Dan jadi ketua mau kasih lihat ya, kenapa ketua pakai sarung tangan gitu. Takut yang pertama nih, karena kondisi kakao itu kan masih mentah, dan ada beberapa yang terkena penggerek buah kakao gitu ya. Jadi kondisi kakaonya itu nggak mulus gitu, dan dikupas susah. Jadi golok yang tajam itu cukup berbahaya buat tangan, takut kepleset dan melanggain tangan. Nah terus yang kedua adalah tuh buat ngelindungin tangan dari bercak gini. Ini sarung tangan bolong ya, jadi tuh lihat bercak kuning keren ya. Karena apa? Karena sarung tangannya bolong. Terus nggak tahu kenapa kakao tuh emang ya kayak gini, mungkin kakao yang jelek itulah yang menyebabkan kayak gini. Soalnya kalau kakao bagus tuh ya nggak kayak gini biasanya tuh. Oke lanjut untuk santapan makan udah ready ya. Coba sambal jengkol, perut juga udah lapar nih. Nah terus lalapannya pakai pelepah pepaya, daun pepaya. Terus ini ketua mau coba bunga pepaya juga, enak gak ya? Semoga aja enak. Ini tadi dibekelin sama mak tuh, 1 porsi ketua segini friend, mantap ya. Kita tuang dulu sambal jengkolnya. Wah mantap ini metiknya kemarin ya, waktu metik kakao di kebun C terus ada pohon jengkol yang berbuah. Nah itu dipetik sama mama sama Edi kemarin. Kenapa beliau yang metik? Karena nggak terlalu tinggi juga, dan ketua kemarin memetik nggak sempet ya. Oke, inilah ala kadarnya aja friend, mau saya mewah-mewah makan. Mantap banget, perpaduannya pas. Tapi ini sayang neduhnya kurang redup tempatnya karena sih terkena panas. Nah biasanya tuh ketua di atas sana, di tempat bawah duku tuh redup ya, tempatnya dingin. Cuman ini kalau mau neduh ke sana agak mager, tadi motor juga udah dibawa ke bawah, jadi sini aja nggak apa-apa kepanasan dikit. Peran ini malah gelap banget, mendung tuh kayak mau hujan. Dan ini ketua belum selesai melakukan pemetikan buah kakaonya. Tuh gelap. Alhamdulillah keren ludes. Tenaga udah isi full lagi ya. Tadi kelihatan mendung ya, cuman ini nggak tahu tuh matahari bakal muncul lagi atau malah hujan. Semoga aja jangan hujan dulu, biar ketua nyelesainin dulu
barulah kalau nanti mau hujan nanti sore. Udah gitu aja. Udah ketua. Ini ketua gak bawa kopi, gak bawa korek. Jadi hari ini gak ngopi dulu siangnya. Biasanya kan kalau siang gitu ya pasti ngopi gitu, tapi ini gak bawa friend. Tapi udahlah, aman-aman friend. Lihat, hujan gerimis. Ini gak tahu nih mau gas trabas atau kita buat shelter dadakan dari daun pisang. Kemungkinan kita coba buat itu dulu ya, dulu bentar. Kalau sekiranya hujannya nggak deres lah, baru kita gas lagi. Tapi sepertinya ini nggak deres friend. Itu juga sebelah sana cerah. Nih sepertinya gerimisnya nggak jadi hujan. Semoga aja, karena ini ketua masih lebar banget, belum selesai tuh. Oke friend, ini sepertinya nggak jadi hujan karena panas. Ini kita lanjut melakukan pengumpusan kakao, yang mana kondisinya seperti ini friend. Kalau ini yang tebakan hari pertama, jadi udah berapa hari ya? Ini hari Selasa, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari ini. Jadi untuk pengumpusan juga nggak enak karena beberapa kakonya di dalam itu ini brand satu pohon tuh buahnya banyak banget tuh. Tuh. Nah, ini dalam satu pohon brand, tapi nggak semua pohon kayak gini. Lihat friend, buah satu pohon ini segini, segitu. Ini satu kurang itu lebih friend, perkiraan ketua ya. Mantap. Tapi apa worth it juga? Worth it juga. Apa nggak rugi gitu nembang kakao lokal yang buahnya banyak gini ganti dengan kakao NCC 02, yang mana kita harus nunggu beberapa tahun lagi baru berubah. Ini seperti ini. Dari segi perhitungan, kalau ngomongin buah yang
normal kayak gini mungkin kita bakal rugi gitu. Selama 2 atau 3 tahun kita bakal free nama artian nggak ada penghasilan dari kakao. Tapi di sela itu kita bisa memanfaatkan lahannya untuk ditanamin pisang ataupun tanaman palawija kayak cabai dan sebagainya. Nah, kakao lokal juga ada plus minusnya. Plusnya ya kalau buahnya dalam artian curah hujannya berkurang, itu buah bisa lebat banget. Dan dalam segi artian bunga yang jadi buah itu banyak banget, bisa jadi banyak. Tapi minusnya adalah ketika musim hujan, ketika banyak hujan, dia itu bakal 90% atau 100% bahkan itu terkena busuk, dan itu sulit banget ditanggulangin. Dan itulah yang jadi alasan kenapa petani di sini mengganti kakao dengan klon yang lebih unggul, yaitu klon MCC02 contohnya, atau BB01. Tapi kalau BB01 itu di sini masih jarang banget friend. Jadi seperti itulah. Hujan friend, ini belum selesai dan kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, setelah ini ketua emang mau pulang. Ini udah dapat 2 karung, kalau ini penuh, tadi di atas udah dapat 1 karung setengah ya lebih, terus ini penuh, terus ada 1 karung lagi. Insya Allah ini besok kita selesaikan lagi ya. Untuk hari ini mungkin cukup sekian friend videonya ya, karena ini hujan nih, hujan tuh, walaupun cuacanya nggak tentu nih. Nah, sebelah sana matahari muncul, cuman ya hujan. Kamera harus ketua amanin. Jadi mungkin cukup sekian video hari ini. See you next video. Bye bye.